Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan sharing tentang wawasan kebangsaan. Di antara yang kita pelajari itu ini, namun sebelumnya saya tuh sangat senang sekali teman-teman itu sudah mulai pada banyak ya yang mau mempelajari tentang wawasan kebangsaan. Karena eh, wawasan kebangsaan itu nanti muaranya itu timbul tuh rasa cinta kita terhadap tanah air kita ini. Nah, di antara manfaat kita punya wawasan kebangsaan itu, kita jadi tahu tuh kondisi wilayah negara kita, terus sistem politik yang digunakan di negara kita jadi tahu tuh ideologi negara kita apa, kita paham tentang sistem hukum di negara kita, sejarah negara kita, tokoh-tokoh pendiri bangsa kita, yang semua itu nanti muaranya itu, ujungnya itu nanti bisa menimbulkan rasa cinta kita kepada negara ini. Nah, eh, hari ini, saya akan sharing tentang beberapa materi wawasan kebangsaan, diantaranya nasionalisme yang dimiliki oleh salah satu pendiri bangsa kita, Presiden Soekarno. Terus tentang Sayuti Melik, apa peran Sayuti Melik ini terhadap kemerdekaan kita, hubungan taman siswa dengan kemerdekaan apa, hasil sidang PPKI, itu sidang PPKI itu ada tiga kali sidang, hasilnya apa saja, terus negara kita dulu tuh pernah dijajah, bangsa mana saja yang pernah menjajah kita, terus dulu ada yang namanya Konferensi Asia Afrika. Nah, itu alasan kenapa diadakan konferensi Asia Afrika itu apa, terus prinsip Bhinneka Tunggal Ika, terus kita juga belajar tentang pasal 25A, terus Indonesia itu punya ada berapa suku sih di Indonesia, pulau itu ada berapa, bahasa itu ada berapa, terus hierarki perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, itu yang akan kita pelajari. Baik, lanjut. Nah, ini nasionalisme yang dimiliki Soekarno itu adalah nasionalisme kemanusiaan. Jadi inti dari paham nasionalisme atau nasionalisme Indonesia yang digagas Soekarno haruslah nasionalisme yang bertujuan mencapai kebahagiaan umat manusia dan bukannya nasionalisme yang mengagung-agungkan negeri ini di kancah internasional saja. Maka dari itu, Soekarno menginginkan yang menjadi landasan nasionalisme Indonesia adalah kemanusiaan. Nah, ini ya, itu nasionalisme yang dimiliki Soekarno. Saya lupa itu Soekarno itu dulu apa, dia pernah nulis tulisan, yaitu inti tulisannya itu ini. Soekarno itu apa namanya itu, menginginkan yang menjadi landasan nasionalisme Indonesia itu adalah kemanusiaan. Baik, lanjut lagi. Nah, ini tugas Sayuti Melik. Kalau kita berbicara tentang Sayuti Melik, ini kita akan ingat tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. Ketika itu apa namanya itu, pendiri bangsa kita ini, para pendiri bangsa kita yang sedang berjuang memerdekakan bangsa kita ini sedang merumuskan teks proklamasi. Ayo, di rumah siapa? Laksamana Muda Maeda. Di situ ada Soekarno, Hatta, terus Sayuti Melik ini tugasnya ketika itu dialah yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan. Jadi Sayuti Melik menulis naskah proklamasi setelah ia menyempurnakan dari tulisan Bung Karno. Dia itu mengetik naskah proklamasi dengan perubahan tempoh menjadi tempo. Terus kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dengan menambahkan nama Soekarno-Hatta. Serta Jakarta 17805 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, angka tahun 05 itu adalah singkatan dari 2605, itu tahun Showa Jepang, yang sama dengan tahun 1945. Nah, kata Sayuti Melik gini, saya berani mengubah ejaan itu adalah karena saya dulu pernah sekolah guru. Jadi kalau soal ejaan bahasa Indonesia, saya merasa lebih mengetahui daripada Bung Karno. Nah, itu kata Sayuti Melik. Jadi paham ya, peran Sayuti Melik adalah dia yang mengetik
ini naskah proklamasi. Nah, lanjut hubungan taman siswa dengan kemerdekaan. Jadi tujuan dari perguruan taman siswa itu adalah menuju Indonesia merdeka demi terwujudnya masyarakat tertib dan damai. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional taman siswa adalah antitesa terhadap sistem pendidikan penjajahan yang mengutamakan intelektualitas, individualitas, dan materialitas. Perguruan taman siswa juga didirikan untuk menampung minat masyarakat Hindia yang ingin bersekolah namun terkendala oleh berbagai hal, termasuk status sosial. Sebab pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Hindia Belanda saat itu lebih diperuntukkan bagi kaum bangsawan maupun pangreh praja atau pegawai pemerintah, sehingga rakyat jelata tidak bisa bersekolah. Jadi tujuan dari didirikannya taman siswa itu dia itu antitesa terhadap sistem pendidikan penjajah dulu ya. Di mana waktu itu pemerintah Hindia Belanda itu mendirikan sekolah, tapi yang sekolah di situ hanya beberapa orang saja. Hanya orang-orang tertentu saja. Dan rakyat jelata yang ingin sekolah itu nggak bisa. Maka didirikanlah oleh Ki Hajar Dewantara ini taman siswa itu. Sehingga orang-orang yang terkendala tidak bisa sekolah tadi bisa bersekolah di sana. Baik, lanjut. Nah, ini hasil sidang PPKI. Jadi PPKI itu ada 3 kali sidang. Sidang yang pertama itu tanggal 18 Agustus. Ini kita sudah tahu ya. Hasilnya itu dia menetapkan Undang-Undang 45 termasuk Pancasila di situ. Terus menetapkan presiden dan wakil presiden. Terus menetapkan komite nasional. Nah, presiden dan wakil presiden ini dipilih secara aklamasi ya, atas usul Bapak Otto Iskandar Dinata. Kalau saya tidak salah ya. Terus penetapan komite nasional. Nah, itu ada 3 hasilnya ya, yang sidang PPKI yang pertama ini. Sidang PPKI yang kedua, tanggal 19 Agustus 45, hasilnya itu menetapkan 12 kementerian, menetapkan 8 provinsi. Jadi dulu awal Indonesia berdiri itu ada 12 kementerian dan ada 8 provinsi. Kemudian yang ketiga, hasil sidang yang pada tanggal 22 Agustus, hasilnya itu pembentukan KNIP, pembentukan Partai Nasional Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, terus pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Nah, jadi hasil sidang yang pertama ada 3, hasil sidang yang kedua ada 2, hasil sidang yang ketiga ada 3. Saya ulangin lagi. Sidang PPKI pertama hasilnya itu penetapan undang-undang, memilih presiden wakil presiden, dan menetapkan komite nasional. Hasil sidang yang kedua penetapan 12 kementerian dan 8 provinsi. Hasil sidang PPKI yang ketiga pembentukan KNIP, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Nah, ingat baik-baik itu ya. Ini sejarah, penting ini sejarah nih. Jadi kita harus tahu tuh. Harus tahu sejarah bangsa kita sendiri. Nah, kemudian ini taman siswa tadi udah. Lanjut. Nah, ini negara kita itu pernah dijajah. Ada 6 bangsa yang pernah menjajah negara kita ini. Yang pertama Portugal. Portugal datang tuh. Yang kedua Spanyol. Spanyol pernah jajah kita itu. Itu negaranya siapa itu? Puyol. Yang mantan pemain Barcelona ya dulu ya kalau nggak salah. Terus 3 Belanda. Nah, Belanda ini yang paling lama. Keempat Prancis pernah jajah kita. Kelima Inggris, yang keenam Jepang. Jadi ingat baik-baik ya, ada 6 tuh negara yang pernah menjajah negara kita. Portugal, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, Jepang. Nah, lanjut. Nah, ini dulu pernah diselenggarakan KAA. Itu KAA adalah Konferensi Asia Afrika. Nah, dulu alasan diselenggarakannya KAA itu yang pertama, bangsa-bangsa Asia Afrika itu punya perasaan nasib dan sejarah, yakni sama-sama menjadi sasaran penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Jadi alasan pertama itu karena persamaan nasib dan sejarah. Yang kedua itu semakin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa Asia Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Misalnya, Yaman itu sedang berjuang membebaskan Aden dari kekuasaan Inggris. Rakyat Aljazair, Tunisia, Maroko, Sudan, Kongo sedang membebaskan tanah airnya dari kekuasaan bangsa Eropa dan lain-lain.
Jadi selain memiliki persamaan nasib dan sejarah, jadi banyak tuh semakin meningkat tuh kesadaran negara-negara yang sedang dijajah Eropa waktu itu. Yang ketiga, perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia II berakhir, yakni situasi internasional diliputi kecemasan akibat adanya perlombaan senjata antar blok barat dan blok timur. Inisiasi lahirnya gerakan non-blok. Yang keempat, belum ada kesadaran persatuan di antara negara-negara Asia merdeka, di mana dalam wilayah Amerika, Rusia kemudian terlibat. Tujuan khusus Indonesia yakni keinginan Indonesia untuk mempromosikan kasusnya dengan perselisihan dengan Belanda di Nugini Barat atau Irian Barat. Lanjut. Nah, alasan Portugis datang. Alasan Portugis datang ke Indonesia yaitu dikenal dengan 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold itu emas, tujuannya itu untuk mendapat keuntungan yang besar atau dilambangkan dengan emas. Keuntungan tersebut diambil dari perdagangan rempah-rempah dengan mengambil rempah-rempah dengan harga yang murah di Maluku, kemudian dijual dengan harga yang tinggi di Eropa. Kemudian glory, kejayaan. Kejayaan di sini diartikan sebagai perluasan wilayah yang dilakukan oleh pelaut Eropa. Kejayaan juga dapat diartikan sebagai pencarian daerah jajahan di wilayah Asia Tenggara yang kaya akan rempah-rempah. Gospel, penyebaran agama. Portugis merupakan negara dengan agama Nasrani yang kuat. Maka dari itu, misi pelayaran Portugis ke daerah-daerah singgahan juga disertai misi penyebaran agama. Hal ini terlihat di daerah Maluku yang pada saat ini dipengaruhi agama Nasrani. Jadi, ada 3 itu ya, tujuan Portugis datang. Gold, Glory, Gospel. Gold, Glory, Gospel. Ingat nih, Gold, Glory, Gospel. Nah, ini prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ini semboyan bangsa kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dia sebagai common denominator. Jadi mencari sebuah persamaan dalam perbedaan, sehingga semua rakyat yang hidup di Indonesia ini dapat hidup dalam keanekaragaman dan kedamaian dengan adanya kesamaan di dalam perbedaan tersebut. Tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Jadi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, atau paling hebat, atau paling diakui oleh yang lain. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu sifatnya inklusif. Dengan kata lain, segala kelompok yang ada haruslah saling memupuk rasa persaudaraan. Kelompok mayoritas tidak memperlakukan sebuah kelompok minoritas ke dalam posisi terbawah, tetapi haruslah hidup berdampingan satu sama lain. Kelompok mayoritas juga tidak harus memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain. Kemudian tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan sebuah perilaku semu dan kaku. Bhinneka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh. Hal ini dilandasi oleh adanya rasa cinta mencintai, rasa hormat menghormati, saling percaya mempercayai, saling rukun antar sesama. Kemudian bersifat konvergen. Segala macam keanekaragaman yang ada, bila terjadi masalah bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi harus dicari titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan menjadi satu. Hal ini bisa dicapai bila terdapat sikap toleran, saling percaya, rukun, non-sektarian, dan inklusif. Nah, ini pasal 25A. Pasal 25A itu berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi kita harus tahu tuh batas-batas wilayah Indonesia. Nah, secara astronomis dulu, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, kemudian 95 derajat bujur timur sampai berapa? 141
derajat bujur timur. Nah, gini. Benar-benar gini. Nah, jadi secara astronomis ini di garis bawah ini. Oh, orang-orang sekarang kayaknya udah jarang yang tahu nih. Dulu waktu saya SD nih hafalan ini. Sering keluar di soal-soal SD dulu. 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Ya, 6, 11, 95, 101. Nah, sementara itu secara geografi, ini saya hapus dulu nih. Indonesia itu berbatasan dengan benua. Terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini harus paham ya. Harus paham. Oke. Batas wilayah Indonesia itu di sebelah timur berbatasan dengan sebelah timur, paling timur, Papua Nugini. Ah, gitu. Sementara di sebelah utara berarti atas tuh Pulau Kalimantan. Berbatasan langsung dengan apa yang di atas Pulau Kalimantan itu Malaysia. Nah, tapi di atasnya itu ada beberapa negara itu. Ada sebelah utara itu ya, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, ada Thailand juga di situ. Nah, sementara itu Indonesia berbatasan langsung di Timor Leste, di bagian selatan. Nah, selatannya ada Timor Leste. Oh, ini dulu termasuk Indonesia deh nih, Timur. Nah, itu ya. Apa namanya itu? Batas-batas wilayah Indonesia. Batas paling barat itu di Sabang sana. Batas kalau yang di barat itu Sabang, itu ada samudra apa di sana itu ya? Saya lupa itu samudra. Oh, Samudra Hindia kayaknya. Samudra Hindia kalau saya tidak salah ingat ya. Samudra Hindia itu. Oke. Nah, Indonesia punya berapa suku, pulau, dan bahasa? Suku di Indonesia itu ada 1340. Bahasa 668 sudah diverifikasi hingga tahun 2017 ya. Dan 750 untuk persebaran provinsi. Pulau itu berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 tapi nih yang dipublikasikan dalam buku Statistik Indonesia 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau pada 2017. Itu telah memiliki nama yang baku di PBB. Nah, ini hierarki perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang kedua TAP MPR. Yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat Peraturan Pemerintah. Yang kelima Peraturan Presiden. Keenam Peraturan Daerah Provinsi. Dan ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, ini sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada konstitusi ya. Itu konstitusi yang paling singkat itu. Tahun 45 sampai 49 sampai 50 itu konstitusi. Nah, ini dia nih. Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Jadi bentuk negaranya itu federasi ya. Negara yang di dalamnya itu terdiri lagi dari beberapa negara. Nah, itulah tadi. Ini sedikit materi tentang wawasan kebangsaan ya. Jadi ini supaya tahu, bisa meningkatkan wawasan kebangsaan kita, bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa kita ini. Demikian, Assalamualaikum.